Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Hamdallah. Saya adalah mahasiswa baru Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah. Di video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal dengan tema Mahasiswa Islam dalam menghadapi Indonesia Emas 2045. Oke, selamat menyaksikan. Baik, sebagaimana yang telah dijelaskan pada awal video tadi, kita akan membahas salah satu jurnal dengan judul Paradigma Membangun Generasi Emas Indonesia tahun 2045. Nah, siapa yang menyusun ini? Yang menyusun ini adalah Antonius Remigius Abi, berasal dari program studi PGSD Universitas Santa Thomas. Nah, untuk jurnal sendiri telah tercantum pada JIPPK volume 2 nomor 2 halaman 85 sampai 90. Jadi jika misalnya membutuhkan jurnal ini bisa dicari pada website yang telah dilampirkan. Nah, untuk pembahasan review jurnal sendiri sebenarnya sudah ada garis-garis besarnya dalam bentuk tabel seperti ini. Ini diperoleh dari hasil diskusi kelompok mentoring. Kita langsung masuk ke inti. Jadi sebenarnya untuk penelitian pada jurnal ini secara umumnya adalah mengetahui paradigma yang terjadi pada generasi muda dalam membangun Indonesia Emas pada tahun 2045. Nah, paradigma apa nih yang akan dibahas? Yaitu berkaitan dengan cara dan taktik apa yang akan digunakan. Jadi untuk menyambut Indonesia Emas pada tahun 2045 tidak bisa didefinisikan secara teoritis saja, melainkan kita harus berpegang pada cara dan taktik yang akan digunakan. Nah, adapun metode penelitiannya ini sendiri menggunakan literature review yang dilakukan untuk mengumpulkan serta mengevaluasi suatu penelitian yang terkait. Sedangkan sumber jurnalnya itu diperoleh dari internet dengan menggunakan kata kunci. Untuk kata kunci sendiri itu digunakan 3 ya, yaitu paradigma, generasi emas, dan karakter. Oke, kita bahas secara garis besarnya saja mengenai isi dan kesimpulan. Secara dominasi, jurnal ini membahas tentang kecenderungan akan pembahasan tentang generasi emas. Salah satunya mengenai krisis karakter. Kenapa? Karena salah satu faktor kendala dalam persiapan Indonesia Emas tersebut adalah adanya krisis sumber daya manusia, terutama pada krisis karakter. Nah, krisis karakter yang dimaksud itu salah satunya terjadi pada generasi muda nih. Nah, generasi yang berpendidikan. Pendidikan di Indonesia selama ini hanya bertumpu pada praktik pragmatis, seperti misalnya teori-teori, kemudian hasil, kemudian praktik, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam pendidikan itu sendiri kita juga membutuhkan yang namanya penanaman nilai karakter. Penanaman ini salah satunya dilakukan dengan mengutamakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Nah, karakter dari pendidikan itu haruslah bersifat holistik dan komprehensif berbasis Pancasila. Jadi pendidikan itu bukan hanya sekedar berilmu, tetapi juga nilai-nilai karakter. Bagaimana caranya? Ada 3. Itu berkaitan dengan proses sosialisasi pendidikan. Ada 3 trilogi pendidikan, yakni kesinambungan penanaman nilai-nilai dari keluarga. Yang kedua, penerapan sekolah sebagai tempat kedua dalam menempuh pendidikan. Dan yang terakhir, bagaimana karakter tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Ini sudah ada pembahasan lebih lanjut tentang bagaimana esensi filsafat ilmu pendidikan, filsafat pendidikan Indonesia. Di sini juga terdapat teori-teori menurut dasar hukum, menurut tokoh-tokoh bangsa Indonesia berkaitan dengan pendidikan. Ini sudah ada. Oke, sekian dulu review jurnal pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon
Mohon maaf jika sekiranya terdapat informasi yang belum bisa kita bahas pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.